Saudara, menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Garuda terus berusaha meningkatkan kekuatan dengan menambah pemain naturalisasi. Menpora Dito Aryo Tejo menyebut akan ada tambahan 3 pemain naturalisasi di Timnas. Menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan mendapatkan 3 tambahan pemain naturalisasi baru. Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan 2 pemain yang dipastikan akan menjalani proses naturalisasi adalah Ole Romney dan Jairo Ritwold. Menpora menyebut ada 1 nama lagi yang akan dinaturalisasi. Penyelesaian dari paperwork-nya, administrasi, tapi yang sudah digaranti adalah Ole dan 2 lagi sedang proses. Kan Ole ada Jairo ya, Jairo masih paperwork, 1 lagi. Nah ini benar. Berarti Ole sudah terima Pak Kemenpora berkasnya? Saat ini belum, tapi paperwork yang diperlukan PSSI sudah lengkap. Jadi kami prinsipnya hanya menunggu dan prinsipnya bagaimana bisa memperkuat timnas dalam kualifikasi Piala Dunia nanti. Ole Romney yang saat ini bermain untuk Oxford United berposisi sebagai penyerang. Ole diharapkan bisa mengatasi masalah di lini serang timnas Garuda. Sedangkan Jairo Ritwold berposisi sebagai gelandang, saat ini bermain untuk klub Royal Antwerp, Belgia. Proses naturalisasi pemain timnas sempat memicu pro dan kontra di kalangan pecinta timnas. Anggota Komisi 3 DPR menegaskan naturalisasi pemain merupakan sebuah kebutuhan dan tidak melanggar tatanan hukum di Indonesia. Jadi secara hukum internasional FIFA-nya tidak ada soal di situ. Kemudian di Indonesia kita punya undang-undang kewarganegaraan yang memungkinkan seluruh warga negaranya ber-DNA kan atau darahnya ada hubungannya ke Indonesia, baik bapak ibu atau kakek neneknya, ya dia bisa pulang. Itu yang saya sebut memanggil pulang sang mata air itu. Jadi dalam konteks hukum tatanan bernegara tidak ada di situ yang salah. Justru malah negara ini sejak awal sudah menyiapkan naturalisasi itu, meskipun buat undang-undang kewarganegaraan nggak pernah mikir akan ada naturalisasi itu. Di era Sintayong ada lebih dari 15 pemain keturunan dinaturalisasi menjadi warga Indonesia. Jumlah ini tentu bisa bertambah lagi di era pelatih baru Patrick Kluivert. Tim Liputan, Kompas TV. Siapa kira-kira pemain keturunan yang akan segera dinaturalisasi? Kali ini kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Malam Bungkus. Malam. Kalau sudah ada 2 bocoran, ada Ole Romney, ada Jairo Ritwold. Kira-kira 1 lagi siapa sih Bungkus pemain yang akan dinaturalisasi nih? Iya, ini masih agak misteri ya. Cuma kan sebetulnya sudah beberapa nama yang dibincangkan oleh publik ya. Ada Emiliano Jonathan, kemudian juga ada Becker, ada beberapa nama lagi ya. Tapi memang semuanya menurut saya kan masih butuh penelusuran dokumen-dokumen. Jadi kalau perkiraan saya sih yang pasti sampai bulan Maret ini hanya 2 ya. Ole dan kemudian Jairo, itu yang saya pikir sangat mungkin dituntaskan dokumennya sebelum lanjutan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Oke, Bungkus, ini kan menambah 3 naturalisasi, meskipun tadi kira-kira sih kayaknya kalau sampai bulan Maret hanya 2 aja yang akan ada pemain naturalisasi. Nah, apakah strategi seperti ini sebenarnya mirip-mirip kayak strateginya STY gitu, memperbanyak pemain naturalisasi? Sebetulnya kan ini nggak bisa dibilang strateginya STY ya, ini kebijakan yang dibuat oleh pengurus PSSI dan itu based on kebutuhan tim. Jadi pelatih membuat asesmen terhadap timnya, lalu untuk mencapai level prestasi tertentu itu apa yang dibutuhkan, maka pelatih kemudian membuat list kebutuhannya ini dan itu yang dipenuhi oleh PSSI. Jadi sebetulnya itu bukan kebijakannya ST, sekali lagi itu adalah kebijakannya federasi, supaya ini nggak simpang siur nih seolah-olah ini nanti kebijakannya STY, nanti kebijakannya Patrick Kluivert. Enggak, kebijakan naturalisasi itu kan memang diputuskan oleh federasi berdasarkan keleluasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Memperkuat tim oke, tapi kemudian dengan menambah banyak pemain naturalisasi ini nggak jadi dominan banget nih. Ya, itu yang saya pikir harus dipikirkan secara matang oleh PSSI sampai titik tertentu di mana program penambahan pemain diaspora ini dibutuhkan, dan kemudian sesudah mencapai titik tertentu fokusnya beralih kemana.
Jadi sebetulnya kalau melihat apa yang sekarang dilakukan oleh PSSI ini kan gambaran bahwa federasi memang ingin mengejar target kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena kalau memang tidak ada target lolos ke Piala Dunia 2026 mungkin nggak akan dikejar-kejar ini tambahan pemain. Tapi kita melihat PSSI masih sangat serius berusaha mempercepat proses naturalisasi Ole, begitu juga Jairo. Itu menunjukkan bahwa memang kita ingin federasi ingin Piala Dunia 2026 itu masih bisa dijangkau. Karena memang secara hitungan di atas kertas kita masih mungkin mengejar itu dalam sisa 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Bung, berdasarkan komposisi pemain yang ada sekarang, pemain seperti apa sih yang sebenarnya sedang dicari nih untuk memperkuat tim? Ya, yang pertama sudah pasti kita butuh striker. Ini PR yang sudah terjadi sejak zamannya Coach Sintayong ya. Kita tidak punya striker nomor 9 yang bisa dibilang sebagai natural goal scorer. Nah, entah itu ada Rafa, entah itu Orat Mangun, entah itu Eliano, itu bukan tipikal striker. Semuanya pemain-pemain berkarakter sebagai pemain sayap atau gelandang serang. Nah, yang betul-betul karakternya nomor 9 itu kan pemain lokal yang ada. Kita bisa sebut ada nama Hoki Caraka, ada Ramadan Sananta. Tapi ketika bermain di tim nasional kan dianggap masih belum memenuhi ekspektasi. Makanya di sana dimainkan Orat Mangun atau kadang-kadang Rafa. Nah, Ole adalah pemain yang memenuhi kriteria itu. Itu yang pertama, kebutuhannya. Nah, kebutuhan kedua kan sesuai dengan strategi pelatih. Nah, sekarang kan terjadi pergantian kepelatihan dari Sintayong ke Kluivert. Sintayong main 3-4-3, Kluivert main 4-3-3. Nah, kalau main 4-3-3 di belakang 4 itu nggak ada masalah. Udah aman karena banyak pemain yang bisa. Tapi 3 di tengah itu masalah. Karena 3 ini artinya kita butuh 3 gelandang yang karakternya sama-sama punya kemampuan bertarung di lapangan tengah, punya kemampuan box to box, punya kemampuan membagi bola. Nah, kita baru punya 2 yang reguler. Ada Ivar Yener, kemudian ada Tapi kan Tom Jairo Hai. ini kalau Ada misalnya jadi Nathan. masuk pemain tengah kan Bung ya? Iya, kalau Nathan sudah ada selama ini, tapi kan dia di klubnya juga jarang main. Padahal Kluivert ingin pemain yang di klubnya pun harus rutin bermain. Sehingga ketika di tim nasional, dia juga memiliki level kebugaran yang match fit gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan pertandingan. Nah, makanya Jairo ini dengan performa yang cukup konsisten di Liga Belgia, ini dianggap sebagai pemain yang bisa memenuhi kebutuhan tim. Artinya dengan masuknya Jairo untuk pemain tengah, kemudian juga mengisi posisi striker ada tambahan Ole, ini berarti sudah bisa dibilang timnas kita mampu nih bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Seharusnya demikian, dan seharusnya juga dengan materi yang sudah semakin lengkap, Kluivert harus banyak meluangkan waktunya untuk juga melihat di sekelilingnya. Di sekeliling ini maksudnya di Liga 1, di Liga 2, apakah ada pemain yang bisa menjadi alternatif? Tidak hanya melihat keluar gitu loh, tapi juga melihat di sekeliling kita. Sekeliling kita ini Liga kan sedang bergulir, entah itu Liga 1, Liga 2 sedang bergulir. Saya yakin opsi untuk menjadi alternatif itu harusnya ada. Tidak hanya terpaku kepada mereka yang sekarang bermain di luar. Artinya adalah opsi untuk menambah pemain lokal ya, memperbanyak pemain lokal ya. Iya, jadi selama ini kan pemain lokal yang reguler dipanggil ini jumlahnya kan tidak lebih dari 10 orang ya, 8-10 orang, dan namanya itu aja ya. Yang terbaru mungkin Malik Rizaldi, tapi selebihnya sebelum nama itu ya kita bolak-balik cuma mendengar nama Hoki Caraka, Ramadan Sananta, itu pun in out gitu ya. Kemudian Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, Asnawi. Tidak banyak lagi nama-nama baru yang bisa menjadi bagian dari tim nasional. Nah, saya berharap Kluivert ini dengan pengamatan yang tentunya harusnya bisa lebih jeli, dengan tim pelatih yang asisten pelatih yang katanya ahli taktik, yang punya reputasi besar di Eropa, itu bisa melihat di Liga 1, Liga 2 ini ada nggak alternatif pemain-pemain yang bisa juga didorong untuk menjadi bagian dari tim nasional. Tidak hanya melihat yang ada di luar. Oke, kalau misalnya Kluivert nih nonton di Sapa Indonesia Malam nih hari ini, Bungkus, kira-kira siapa yang mungkin bisa pemain lokal dimainkan atau menjadi alternatif baru nih? Iya, kalau formasi 4-3-3 seperti yang tadi kita bahas, Kluivert ini masih melihat kurangnya di mana. Kalau saya kan masih melihat kurangnya di depan gitu ya. Karena itu Kluivert harus banyak mencoba melihat alternatif pemain-pemain depan yang main di liga kita. Ramadan Sananta dia harus lihat, tidak hanya Hoki Caraka yang sudah sering bermain, tapi juga mungkin pemain-pemain lokal yang lain juga harus dia lihat. Kemudian dia juga harus melihat dengan formasi 3 di lini tengah, dia mendatangkan Jairo. Seandainya Jairo cedera, dia harus punya pemain lokal juga yang bagus. Kita sudah punya Ricky Kambuaya, tapi mungkin selain Ricky Kambuaya di tengah juga ada banyak alternatif. Ada Mark Klok, ada Rivaldo Pakpahan, bahkan tidak mustahil mungkin dengan formasi 4-3-3, dari 3 itu satunya adalah seorang
seorang gelandang trequartista, playmaker berkarakter nomor 10. Siapa tahu Lily Pali juga bisa menarik perhatian dia. Karena itulah saya dorong sekali Klok ini banyak keliling Indonesia untuk melihat pemain-pemain yang mungkin bisa memenuhi ekspektasi dia untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain naturalisasi tentunya. Terima kasih Bung Kusnaini untuk ulasannya. Iya. Selamat malam. Setelah ini kami hadirkan informasi dari Presiden Prabowo yang membantah jika menyetop infrastruktur Indonesia dalam pidatonya di Munas Kadir sore ini.